ada mubalik, ada mubaligah. Tugasnya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian tabligh. Adapun tujuan pembelajaran dan metodenya sebagai berikut. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada tilawah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan belajar kita kali ini, belajar online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Kemudian ayat Al-Quran mana ya yang berkaitan dengan kegiatan tabligh? Ternyata anak-anak, kegiatan tabligh sudah tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 67 dan Al-A'raf ayat 68. Sekarang mari kita membaca bersama-sama surat Al-A'raf ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Jadi anak-anak, kegiatan tabligh ini ternyata ada kaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut, yaitu dari awal kata tabligh atau menyampaikan. Sekarang kita lanjut ke materi. Ayo, siapa yang tahu apa sih pengertian tabligh? Pintar. Tabligh berasal dari kata baligah, yuballighu, dan tabligan. Artinya menyampaikan, memberitahu dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir di majelis tersebut. Nah, dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang jelas. Di zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah tabligh akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Nah, salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'innya, dan tabi'innya. Setelah mereka semua tiada, siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang sesudahnya?
Nah, kita sebagai siswa muslim yang punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan tabligh tersebut. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal ini tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Seorang tidak mesti menjadi ulama terlebih dahulu untuk menjadi tabligh atau mubaligh. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depannya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Artinya, tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masuk ke materi tentang tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan tentang kebenaran yang datangnya dari Allah adalah mubaligh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal tersebut sebagai berikut, yakni syarat mubaligh. Adapun syarat mubaligh antara lain Islam, kemudian yang kedua baligh, kemudian yang ketiga berakal, kemudian yang keempat mendalami ajaran Islam. Sedangkan di dalam menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah, ada beberapa hal atau etika-etika yang harus kita lalui. Nah, adapun etika dalam menyampaikan tabligh antara lain bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Sedangkan yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya dan para penerimanya. Sedangkan yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tabligh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mengajak orang lain berbuat baik, seorang mubaligh hendaknya menyampaikan atau memahami secara mendalam apa yang hendak ia sampaikan dan telah mengamalkan dalam perilakunya. Yang kedua, seruan yang disampaikan tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Seorang mubaligh tidak boleh menyampaikan pemikiran-pemikiran atau hukum-hukum yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mubaligh hendaknya bisa menjaga suasana forum agar tetap semangat, tenggelam dalam suasana iman dan perjuangan. Untuk itu, seorang mubaligh harus luwes dan tidak kaku dalam berkomunikasi dengan audiens. Seorang mubaligh hendaknya menyampaikan seruan dengan cara yang santun dan bijaksana. Adapun fungsi mubaligh bagi mubalighah, yakni yang pertama, membekali mubaligh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, para mubaligh dapat atau mendapatkan kepandaian. Kemudian yang ketiga, para mubaligh mengulangi berbagai ujian dan cobaan. Yang keempat, memperbanyak kesempatan amal. Kemudian yang kelima, menumbuhkan semangat untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian yang keenam, mengikuti pelatihan dengan memberi kesempatan mubaligh untuk melaksanakan amal kebaikan dan memberi harapan atau kabar gembira dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku,
Sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Ada pertanyaan enggak ya? Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tulis di dalam kolom komentar atau wapri atau melalui WA Group. Nanti Ibu akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya selesai jualah pembelajaran kita kali ini. Atas perhatian anak-anakku, Ibu Guru akan mengucapkan banyak terima kasih dan berterima kasih dalam 10 bahasa asing. Arigato, danke, danji, danki, garasia, kitos, okan, merci, thank you, syukron, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi